Tak kenal maka tak sayang. Kuy kenalan biar sayang. Hola, nama gue Hendra. Saat ini gue berumur 25 tahun. Dan gue seorang koki di sebuah restoran masakan Timur Tengah di luar negeri. By the way, cerita ini berawal pas gue masih berada di Indonesia. Tepatnya sih di Bali. Waktu itu umur gue masih 20 tahun. Lagi puyeng-puyengnya hidup mikirin tugas kampus. Oh iya, gue kuliah di sebuah perguruan tinggi pariwisata yang berada di Jimbaran, Bali. Bisa dibilang hidup gue itu aneh. Gue tuh punya banyak temen, tapi kalau urusan cewek gak ada satupun yang mau deket. Perasaan ketek gue ngebawa-bawa amat kok. Maaf guys, bau ternyata. Karena gue gak mau jadi Jonas Abadi, akhirnya gue iseng-iseng cari gebetan di Tinder. Swipe, tahu-tahu ada yang match. Nggak sia-sia deh gue masang foto mangkuk kucing tetangga. Kan mayan, biar dikira penyuka kucing gitu. Soalnya selama ini yang gue tahu cewek-cewek selalu suka kucing. Dengan tekad yang bulat, sebulat tok. Nyaris keceplosan. Maaf. Terus gue beraniin diri buat chat dia duluan. Dan ya jujur gue secara pribadi sih nggak ngarepin dibalas cepet. FYI, namanya Nita. Foto profilnya sih wadidaw banget ya, fashionable gitu. Mana warna kulitnya eksotis. Siapa sih yang gak jatuh cinta sama cewek bening nan gaul? Bukan sulap, bukan sihir. Dia bales chat gue. Dari situ kita jadi makin intens chattingan. Ya bisa dibilang awal kisah cinta kita itu kayak kisah-kisah cinta pada umumnya lah. Diawali dengan basa-basi lucu, ngalor ngidul, PDKT dan akhirnya jadian. Nah akhirnya ada sesuatu kejanggalan yang gue alami ketika kita ngerayain Monseri bulan ke-6. Nita ngaduin gue sebuah jaket kulit. Yang jelas gue seneng banget dong. Tumben banget dia ngasih hadiah. Secara selama pacaran dia emang gak pernah ngasih gue apa-apa. Ya guenya juga gak ngarep apa-apa juga darinya sih. Karena gue anaknya gak pelit, gue punya niatan buat ngadu balik ke dia. Ya anggap aja buat take and give lah. Kebetulan waktu itu gue sama Nita lagi jalan-jalan ke mall. Maklum lah, tanggal muda, anak kosan dapat kiriman uang. Ya udah deh, kita mampir ke salah satu outlet merek pakaian. Awalnya sih biasa-biasa aja. Milih lihat sana sini, abis itu bayar deh. Nah, waktu gue berencana untuk pulang dari mall tersebut, kita kan lewatin mesin pengecekan di dekat security. Tiba-tiba mesinnya bunyi kenceng dong. Sontak gue kaget. Ayam. Pikiran gue udah kacau. Segera salah satu security datang buat meriksa gue. Security nyeletuk sambil ngeliatin gue dari atas sampai ke bawah. Mas, boleh saya periksa dulu? Terus gue tanya balik dong. Emangnya salah apa pak? Tanpa dosa tuh security-nya fitnah gue. Tuh alarmnya bunyi, Anda mencuri ya? Dengan nada sedikit emosi, gue berusaha membela diri. Loh, jangan sembarangan nuduh pak. Jelek-jelek gini saya bukan tukang ngutil. Gue liatin struk pembeliannya sama jumlah barangnya. Terus tuh security masih coba cek dan akhirnya gue terbukti tidak bersalah. Tuh security auto kicep. Ditambah lagi Nita gandeng tangan gue kenceng banget buru-buru ngajak balik. Udah yang biarin aja, yuk buruan pulang. Palingan mesinnya yang error. Si security cuma bisa cengar-cengir salting sambil garuk-garuk kepala. Sama badannya agak kentang buat ngebungkuk ngucapin maaf. Maaf ya mas, maaf ya mbak, hehe, hati-hati di jalan. Tapi jujur, gue waktu itu masih heran dan bingung. Kok bisa-bisanya pas gue lewat security check bisa bunyi, sedangkan gue sering bolak-balik ke tempat itu. Karena rasa penasaran gue udah mode on, gue akhirnya nekat buat tanya ke Nita. Sayang, jaket yang kamu kasih ke aku waktu itu kamu beli di mana? Tanpa basa-basi Nita ngejawab. Oh, itu sih di mall yang dekat rumahmu. Karena masih ragu, gue coba tanya lagi. Coba yang aku lihat struknya. Mukanya berubah jadi judes gitu. Gue sadar sih pertanyaan gue terkesan gak sopan. Karena nanyain struk pemberian hadiah gitu. Nita yang awalnya enggan menjawab mendadak berdiri dari sofa. Terus ngejawab, udah aku buang struknya. Toh cuma struk ini. Dengan pikiran positif, gue berpikir mungkin bener. Buat apa juga struk disimpan? Ntar yang ada malah menu-menuin dompet doang.
Keesokan harinya ada waktu dimana kita ngedate dan jalan-jalan ke sebuah mall gitu. Kita mampirlah ke sebuah toko fashion. Maklum, mumpung isi dompet masih tebel, jadi kita usahain nipis. Kita milih beberapa baju yang dia suka. Terus dia cobain di fitting room. Terus dia unjukin ke gue apakah pakaiannya cocok di dianya apa enggak. Setelah 30 menitan Nita milih pakaian, akhirnya gue bergegas ke kasir buat bayar. Dengan wajah tersenyum lebar, Nita ngajak gue buru-buru cabut dari itu tempat. Sesampainya di rumah dia, Nita bergegas mengganti pakaian dan diliatin ke gue. Gue yang terpesona cuma bisa berkata, alik, cocok kok yang, pakaiannya sama kamu. Habis itu dia ke kamar lagi buat ganti pakaian yang lainnya. Nah, pas balik di hadapan gue kok pakaiannya kayak asing gitu. Apa gue yang lupa? Nita masih lenggak-lenggok sambil nanyain, gimana yang? Cihuy ora beb? Cihuy kan? Jiwa detektif gue aktif kembali. Gue cecer dia dengan pertanyaan tak terduga. Loh yang, itu pakaiannya kok beda sama yang kamu bawa ke kasir ya? Perasaan tadi kamu beli yang lain deh. Dan tanpa disadari gue memulai perang dunia ketiga. Dia masang muka marah dan ngelempar vas bunga di dekatnya. Perang! Iya ini memang nggak sama kayak yang aku bawa ke kasir. Ini tadi aku nggak bayar, langsung aku masukin ke tas. Puas lu? Langsung gue jawab, yang itu kan sama aja nyuri loh. Kok kamu nggak bilang ke aku? Aku kan bisa bayar juga daripada kamu buat sesuatu yang nggak baik kayak gini. Terus dia ngebentak dong. Emang kamu udah banyak uang? Gak usah suka munafik lah. Yang sekarang kita ambil, nanti kalau kita punya uang kita bayarlah lebihannya ke mereka. Di saat itu gue udah ngerasa ilfil sama dia. Fix. Ini mah cinta salah alamat. Alamat dosa. Hingga hari terus berganti, hal yang sama tetap masih terulang. Nggak terasa hubungan kita berjalan lebih dari setahun. Dan ada momen dimana rasa ilfil gue udah nggak ketulungan. Hari itu adalah hari dimana Nita berulang tahun. Doi sih ngerencanain buat acara dan ngundang teman-teman gitu. Jadi entah gimana caranya dia ngajakin gue untuk pergi ke sebuah supermarket buat melancarkan aksi menguntit barang yang bakal dia gunain dalam acara ulang tahunnya. Gue sih nolak, ya karena udah saking ilfilnya gitu. Dan gue udah ngerasain banget kalau apa yang gue lakuin selama ini itu udah nggak bener, karena selalu ngebiarin Nita beraksi. Tapi nggak tahu kenapa yang namanya perasaan itu nggak pernah bisa ditipu. Kalau udah sayang gimana sih? Akhirnya dengan kebodohan cinta buta ini, gue iyain permintaan si Nita. Hingga akhirnya apa yang kita lakuin itu hampir ketahuan oleh pemilik toko. Sontak kami melakukan jurus-jurus itu supaya nggak ketangkep. Dan entah setan apa yang mensupport, kita bisa lolos gitu aja dari masalah ini. Singkat cerita, karena ngerasa udah dihantui rasa bersalah, gue putusin untuk nggak lanjut lagi berhubungan dengan doi. Meminta maaf dan membayar kembali apa yang barang telah kami ambil. Dan di saat itu gue mendapat pengalaman bahwa sebelum memulai sebuah hubungan dengan seseorang, hendaklah kita untuk mengetahui pribadi dari calon pasangan tersebut. Jangan karena dibutakan cinta, kita langsung terburu-buru dalam memulai sebuah hubungan. Kalau kalian punya cerita menarik dan unik, silahkan kirim ke email di bawah ini ya. Jangan lupa klik tombol like.